Setelah keputusan kontroversial Donald Trump untuk tidak menempatkan rudal Tomahawk di Jerman, pemerintah negara-negara Eropa khawatir bahwa diktator Rusia Vladimir Putin akan menganggap ini sebagai satu-satunya kesempatan untuk menyerang Eropa. Dan sudah ada sinyal bahwa Vladimir Putin akan segera memulai serangan, karena saat ini adalah momen yang paling ideal untuk itu. Di Eropa, ada kekhawatiran bahwa Kremlin akan memanfaatkan 1 atau 2 tahun ke depan selama Donald Trump masih berada di Gedung Putih. Dan Uni Eropa belum memperkuat potensi militernya sebagai waktu untuk menguji komitmen Barat terhadap Aliansi Atlantik Utara. Selain itu, Vladimir Putin mulai memberi sinyal tentang keinginannya untuk merebut lebih banyak wilayah, dan Trump jelas-jelas mendukung hal itu. Hari ini, media Politico mewawancarai pejabat-pejabat Eropa dan bahkan para perwakilan, dan mereka sampai pada kesimpulan bahwa Rusia akan segera memulai serangan ke Eropa. Nama saya Alexei Pichi. Mari kita bahas topik ini bersama-sama, tapi sebelum kita mulai, saya mohon kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like pada episode ini, dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Itu sangat penting untuk memajukan konten di YouTube, dan saya akan sangat berterima kasih kepada kalian untuk itu. Selain itu, silahkan subscribe ke channel Telegram saya, Pichi News. Linknya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita-berita terbaru begitu kami menerimanya. Di Eropa, semakin banyak politisi yang mengatakan bahwa Rusia kini memiliki peluang untuk memulai perang dengan Eropa. Amerika Serikat, atas perintah Trump meninggalkan Eropa, hubungan transatlantik berada dalam kondisi yang memprihatinkan, dan Uni Eropa belum sepenuhnya siap untuk mengambil tanggung jawab atas keamanannya sendiri. Meskipun perwakilan Kementerian Pertahanan dan para politisi tidak menutup kemungkinan bahwa Putin dapat memulai serangan darat di negara anggota NATO, mereka tetap menganggap hal itu kecil kemungkinannya, mengingat betapa lemahnya Rusia akibat perang melawan Ukraina. Namun jangan berpikir bahwa Rusia sama sekali tidak menyerang Eropa. Alih-alih melakukan invasi darat tradisional, Vladimir Putin akan mengambil tindakan yang lebih terarah atau melakukan invasi yang bertujuan menciptakan ambiguitas, dengan harapan tetap bisa menimbulkan perpecahan di dalam NATO. Terkait dengan apakah tindakan ini memenuhi kriteria untuk mengaktifkan Pasal 5 tentang pertahanan bersama. Pasal 5 menyatakan bahwa sekutu harus menganggap serangan bersenjata terhadap salah satu negara sebagai serangan bersenjata terhadap semua negara. Namun saya ingatkan, Trump sudah menyebut NATO sebagai harimau kertas. Apakah Eropa siap untuk skenario seperti itu? Orang Eropa tentu saja telah meningkatkan pengeluaran untuk pertahanan, tetapi dampak penuhnya baru akan terlihat dalam beberapa tahun ke depan. Ya, memang. Tahun lalu dan tahun ini, baik di tingkat masing-masing negara maupun di tingkat Uni Eropa, sejumlah besar uang diinvestasikan dalam pengembangan kompleks industri pertahanan. Semua program ini bernilai 150 miliar euro dan sebagainya. Namun, sesuai dengan peta jalan Uni Eropa untuk memastikan kemampuan pertahanan, di mana dana ini dialokasikan, semuanya baru akan tercapai pada tahun 2030. Uni Eropa berupaya untuk siap, kutipannya, secara meyakinkan menangkal para lawannya dan merespon setiap agresi. Namun, ada masalah. Sehari sebelumnya, Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk, menyatakan bahwa sebenarnya ancaman terbesar bagi komunitas transatlantik adalah perpecahan aliansi yang terus berlanjut. Kemajuan adalah perpecahan aliansi yang terus berlanjut. Namun, Trump bisa mempercepat perpecahan ini lebih jauh lagi. Lihat, jika Partai Republik sekarang menunjukkan hasil yang buruk dalam pemilihan setelah Kongres pada bulan November, maka Trump bisa mencoba mendapatkan kembali dukungan pemilih dengan meningkatkan tekanan pada NATO dan Eropa, serta semakin mengurangi dukungan untuk Ukraina menjelang pemilihan presiden di Amerika Serikat pada tahun 2028. Jadi, jika mereka kalah dalam pemilihan sela Kongres sekarang, sudah pasti dia akan berusaha menarik pemilih isolasionis ini agar setidaknya bisa menang dalam pemilihan presiden. Bukan Donald Trump secara pribadi, tapi perwakilan dari Partai Republik. Dan inilah sinyal pertama untuk Anda. Pada hari Jumat, Amerika Serikat mengumumkan penarikan 5.000 personel militer Amerika dari Jerman. Donald Trump mengancam akan melakukan hal yang sama terhadap Italia dan Spanyol. Donald Trump menyatakan bahwa mereka tidak akan berhenti pada 5.000 itu saja. Ini baru permulaan. Dan segera setelah itu, Donald Trump mencoret bantuan untuk Ukraina dari anggaran pertahanan Amerika Serikat.
itu hanya sebesar 400 juta dolar. Dan anggaran pertahanan Amerika Serikat untuk tahun depan direncanakan sebesar 1,5 triliun dolar. Begitulah Donald Trump mencoba seolah-olah merayu gerakan MAGA yang sama yang mendukung isolasionisme total Amerika. Sehari sebelumnya, Volodymyr Zelensky juga menyatakan bahwa musim panas ini Vladimir Putin akan memutuskan apakah akan memperluas perang atau akhirnya memulai negosiasi nyata. Dan sekarang Vladimir Putin memahami bahwa eskalasi konflik ke medan perang lain dapat memberikan Rusia kartu truf. Jalan keluar bagi Putin bukanlah negosiasi damai, melainkan memperluas konflik agar bisa sampai ke negosiasi damai tersebut. Agar nantinya perang melawan Eropa bisa dijadikan alat tawar-menawar. Itu terjadi dalam negosiasi mengenai Ukraina. Jelas, tentu saja, kecil kemungkinan Putin akan melakukan invasi darat langsung ke Polandia atau negara-negara Baltik. Namun, ini sangat mungkin berupa operasi menggunakan drone. Ini bisa saja operasi di Laut Baltik. Ini bisa saja sesuatu di Arktik yang menargetkan beberapa pulau kecil. Ini bisa saja operasi menggunakan armada bayangan pengangkut minyak itu, karena armada itu sudah dimiliterisasi dan sebagainya. Dengan melakukan operasi semacam itu, Vladimir Putin akan berusaha memberi tekanan pada sekutu-sekutu Ukraina di Eropa, sambil menghindari kemungkinan reaksi dari Amerika Serikat. Karena jika tidak ada serangan melintasi perbatasan, maksudnya invasi darat secara langsung, Amerika Serikat bisa saja menyatakan bahwa hal itu tidak memiliki arti strategis yang begitu besar. Dan seburuk apapun Donald Trump, saya ingatkan juga bagaimana Joe Biden di awal invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina juga mengatakan, kita lihat saja seperti apa invasi itu nanti. Kalau memang benar-benar besar dan serius, ya kita akan ikut campur. Tapi kalau terbatas, seperti yang dia katakan, mungkin kita tidak akan bereaksi sama sekali. Padahal bagaimana mungkin menyebut invasi apapun sebagai terbatas? Itu sudah merupakan fakta invasi. Tapi tetap saja, dan jelas bahwa Trump bisa menggunakan retorika yang sama. Begitu. Dan selain itu, orang Amerika juga memiliki sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, mungkin mereka akan menyarankan orang Eropa untuk mulai bernegosiasi dengan Rusia. Dan inilah yang sedang coba dilakukan Rusia dalam situasi ini. Selain itu, saat ini negara-negara seperti Polandia, Lituania, Latvia, Estonia, Finlandia, dan Swedia menyatakan bahwa Eropa sangat perlu segera meningkatkan kesiapan pertahanan dan anti-rudalnya. Di tengah keterlambatan pengiriman senjata Amerika akibat perang dengan Iran. Selain itu, mereka juga membutuhkan rudal jarak jauh. Seperti yang Anda ketahui, Trump menolak untuk menempatkan rudal Tomahawk di Jerman. Sementara itu, Eropa sendiri tidak memiliki rudal semacam itu. Pada saat yang sama, Rusia memberikan sinyal dengan menuduh negara-negara Baltik bahwa mereka diduga mengizinkan drone Ukraina menggunakan wilayah udara mereka untuk menyerang wilayah Leningrad. Namun, beberapa politisi di negara-negara Baltik saat ini mencoba meredakan tingkat kekhawatiran. Misalnya, Presiden Estonia Alar Karis menyatakan bahwa Rusia sangat sibuk di Ukraina. Saya tidak berpikir bahwa mereka memiliki cukup kemampuan untuk mencoba berperang juga di negara-negara Baltik. Saya menganggap hal itu sangat tidak mungkin. Tapi Anda tahu, rasa tenang seperti itu bisa menjadi bumerang bagi mereka. Karena untuk mengeluncurkan drone ke negara-negara Baltik, Rusia tidak perlu terlalu banyak menarik pasukan dari perang melawan Ukraina. Di sini saya akan berhenti sejenak. Apa pendapat Anda? Apa kesimpulan Anda? Tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kegiatan kanal YouTube ini, tentu saja saya akan sangat berterima kasih untuk itu. Anda bisa melakukannya dengan donasi apapun atau berlangganan sponsor berbayar melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini atau melalui kode QR yang ada di layar Anda. Itu saja. Jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya.